ada pelayanan secara digital. Intinya kunci sukses suatu pekerjaan itu adalah kebersamaan, keikhlasan, tanggung jawab serta komitmen kita bersama dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun bersama saya Melawati Basyar dalam Ngobrol Seru Penuh Inspirasi, podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Baik, saat ini telah hadir narasumber podcast kita, Bapak Dr. Haji Mahmudin Aris Rayusman, MPDI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus. Assalamualaikum Pak Kemenak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Sehat Bu Mela. Alhamdulillah. Terima kasih Pak telah hadir di podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Pak, sebelum kita berbincang-bincang dalam Ngobrol Seru Penuh Inspirasi, kami ingin mengucapkan terima kasih dan merupakan suatu kehormatan telah meluangkan waktu untuk hadir di podcast ini. Sebelum kita mulai berbincang-bincang, kami persilakan Bapak untuk memperkenalkan diri kepada sahabat religi di Provinsi Lampung khususnya. Kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus. Saya bertugas sejak 2 tahun 4 bulan 20 hari yang lalu. Jadi kalau ditanya sekarang sudah berapa tahun, sekarang sudah 2 tahun 4 bulan 20 hari gitu. 2 tahun 4 bulan 20 hari ya Pak ya? Karirnya sepanjang karir bisa dijelaskan Pak? Bisa diceritakan? Saya pertama diangkat tahun 98 itu menjadi guru di MTSN Palas. Di Palas ya Pak ya? Tepatnya 4 tahun 8 bulan di sana. Kemudian pindah di provinsi menjadi staf di Penmat, lebih kurang 7 tahun. 7 tahun. Ya. Jadi di Kanwil ini saya sudah 19 tahun, hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun Pak. Sudah kayak pengalaman di Kanwil ya Pak ya. Pernah juga menjadi kasih kurikulum. Kasubag Kepegawaian, Ortala dan Kepegawaian itu hampir 5 tahun. Siap. Kemudian menjadi Kabak TU itu 4 tahun 3 bulan. 4 tahun 3 bulan. Sudah. Itu pengalaman di struktural kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Iya betul. Untuk setelah di kantor wilayah di mana saja Pak? Di Kemenak Kota 3 tahun. Di Kemenak Kota 3 tahun. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2017 akhir. Sampai dengan 2019 gitu. Di Kemenak Kota. Baru ke Tanggamus. Kabupaten Tanggamus ya Pak ya. Sampai saat ini ya Pak ya? Iya, sampai saat ini. Alhamdulillah. Luar biasa karirnya Pak ya. Pak, kita sebelum berbincang-bincang kami ingin mengetahui tentang profiling Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus, baik itu kekuatan pegawai, peta kekuatan dan sebagainya Pak. Silakan Pak. Jadi untuk kondisi aparatur sipil negara di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus itu terdiri dari 364 ASN, 342 honorer gitu. Dan di Kemenak Tanggamus sendiri itu PNS-nya ada 22 orang. 22 orang? Iya. Yang P3K itu ada 5 orang. Yang BKN itu ada 19 orang gitu. 19 orang. Untuk pengawas madrasahnya ada 11 orang. Pengawas madrasah itu terdiri dari madrasah dan pengawas PAI ya. Jadi gabung itu 11 orang itu. Kemudian di kantor urusan agama KUA itu ada 38 yang PNS, ada 22 yang P3K, yang honor BKN-nya 136 orang. 136 orang. Iya. Kemudian untuk guru DPK itu ada 72 orang.
Di Min 1 Tanggamus sendiri ada 20 orang, 9 orang P3K. Kemudian di Min 2 Tanggamus ada 13 orang sama 5 P3K. Yang paling banyak ini di MTS 1 Tanggamus dan di MTS 2 Tanggamus. MTS 1 Tanggamus ada 38 PNS. Yang P3K ada 18. Di MTS 2 ada 39 orang, P3K ada 16. Di Man 1 Tanggamus 21 dan 15 orang P3K, termasuk honor BKN 12 orang. Jadi jumlah keseluruhan untuk ASN kalau di Tanggamus itu 274 ditambah P3K 90 orang. Itu luar biasa Pak ya kekuatan pegawainya Pak ya. Alhamdulillah. Untuk program kerja unggulan Pak di Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus itu bisa digambarkan Pak seperti apa? Alhamdulillah di Tanggamus pertama sebagai regulasi kita mengacu kepada Perpres 12 tahun 2023 tentang Kementerian Agama. Kemudian di Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2019 tentang struktur organisasi Kementerian Agama. Jadi kita bekerja berdasarkan dua regulasi itu untuk kegiatan-kegiatan di masing-masing seksi. Mereka mempunyai unggulan seperti di layanan haji, di PHU ada unggulan pada penyelenggaraan haji dan umroh akan dibangun gedung Pelhut tahun ini 2023 dan sudah kita diberikan hibah tanah oleh Pak Bupati melalui Pak Sekretaris Daerah dalam bentuk sertifikat, dan insya Allah ini sudah dalam proses pembangunan. Sudah ada peletakan batu pertama 2 minggu yang lalu lah gitu. Pak. Itu untuk Pelhut. Kemudian untuk Paki kita memiliki program pembinaan moderasi beragama bagi guru PAI, guru Ustadz TPQ dan MDT. Pak. Termasuk kita di Paki ini ada PPG, program PPG yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Kenapa dibiayai oleh pemerintah daerah? Karena syarat untuk mengikuti PPG itu di aturan regulasinya harus dibiayai oleh pemerintah daerah gitu. Dan alhamdulillah kita di Tanggamus dibantu oleh Pemda, pemerintah daerah dalam hal ini Bupati, sejumlah lebih kurang tahun 2023 itu 100 berapa orang lupa saya kalau banyak ya Pak ya? Iya banyak ya. Itu tidak diikuti oleh kabupaten yang lain gitu. Khusus Kabupaten Tanggamus ya. Jadi kita pendekatan secara pribadi kepada Bupati, Kepala Dinas Pendidikan untuk mengejar ketertinggalan yang tidak ada di kabupaten lain gitu. Itu untuk Paki. Kemudian di bidang Penmat itu ada pelayanan secara digital pada madrasah seperti pemberkasan sertifikasi digital, perpustakaan digital. Jadi kita ketika akan sertifikasi, guru-guru itu tidak usah bawa berkas lagi gitu. Sudah digital. Jadi cukup ya kita coba itu untuk mempermudah teman-teman para guru itu. Kemudian di BIM Masih Islam ada program unggulan di jaminan produk halal gitu. Nah itu nanti kita ini kan sebentar lagi untuk program 2023-2024 ini mau digiatkan lagi gitu. Kita akan berikan target di masing-masing KUA ada 20 itu, kita masing-masing KUA nanti kita target berapa gitu. Apa 100 untuk masing-masing KUA atau berapa kali 20 KUA yang ada di Kabupaten Tanggamus ya? Siap gitu.
Mungkin itu kalau dari kami dari Kemenaknya. Intinya kunci sukses suatu pekerjaan itu adalah kebersamaan, keikhlasan, tanggung jawab serta komitmen kita bersama dalam upaya mengimplementasikan program kerja guna mencapai target yang telah ditetapkan. Ya kan kita menandatangani Perkin, perjanjian kerja. Jadi kalau kita bertanggung jawab sesuai dengan Perkin itu, insya Allah semuanya lancar ya, lancar. Alhamdulillah. Dan program-program bisa sukses selesai dengan sukses. Insya Allah. Iya. Pak, untuk prestasi atau capaian Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus apa saja Pak? Khususnya di masa kepemimpinan Bapak. Itu tadi kalau kita di Tanggamus, capaian prestasi yang sudah kita lakukan seperti tadi, mengikuti perkembangan teknologi dan beradaptasi dengan perubahan serta menjaga kondusif di lingkungan kerjanya tempat mereka bekerja. Terus memotivasi mereka agar bekerja secara maksimal. Adapun tantangannya yang dikerjakan dengan semangat kerjasama adalah guyup bisa selesai gitu. Itu harapannya setelah tantangan tadi. Tingkat kedisiplinan bagaimana Pak untuk ASN? Kalau di ASN di Kementerian Agama ya sesuai dengan dulu ada PP 53 tahun 2010, kemudian diganti dengan peraturan berapa itu yang baru itu. Jadi kita itu setiap harinya seorang PNS terutama mempunyai kewajiban masuk kerja itu mulai jam 7.30 ya, pulang jam 16.00 gitu. Kecuali dia di hari Jumat ya Pak ya? 16.30 gitu. Alhamdulillah kalau di Tanggamus saya tidak merasa kesulitan, orangnya enak semua diajak. Iya. Karena saya tahu Pak di masa kepemimpinan Bapak di kantor wilayah, Bapak disiplin sekali gitu Pak. Alhamdulillah. Jadi diikuti. Diikuti teman-teman yang lain. Iya, pasti kinerja yang seperti ini Bapak juga terlakukan di Kabupaten Tanggamus Pak ya. Pak, bagaimana program akan berkontribusi terhadap kemaslahatan umat khususnya Kemenak Kabupaten Tanggamus Pak? Program-program unggulan ya Pak ya. Jadi kita mengajak kerjasama dulu dengan kasihnya. Kita diajak bersama-sama, kita ajak ngomong gimana kita ini jadi program unggulan masing-masing seksi. Kemudian nanti mereka sendiri bagaimana membuat terobosan-terobosan apa yang harus dikerjakan di tahun 2024 ini misalnya. Nanti setelah mereka sudah menyatu itu nanti kita kumpulkan, kita bahas sama-sama apa yang menjadi target tantangan itu yang bisa kita selesaikan apa saja. Nah itu yang kita selesaikan gitu. Bagaimana program akan bermanfaat dan menggandeng berbagai pihak, misalnya pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat setempat Pak, program-program unggulan yang dilaksanakan di Kabupaten Tanggamus. Jadi kalau selama ini sudah saya lakukan oleh pemerintah daerah, sepanjang kita ada keinginan untuk mewujudkan apa yang menjadi target di Kementerian Agama, kita paling tidak bawa konsep apa sih ini yang harus dilakukan oleh seperti gedung Pelhut. Gedung Pelhut itu kan kita perlu tanah. Jadi kita yakinkan dulu bupatinya ya bahwa ini adalah gedung ini kalau sampai terbangun oleh SPSN itu gunanya untuk pelayanan kepada masyarakat. Yang gunanya dari dia mendaftar sampai dia manasikaji itu untuk masyarakat Kabupaten Tanggamus. Kan yang punya masyarakat Tanggamus adalah bupati. Jadi itu yang kita lakukan, termasuk dengan dewan, teman-teman di dewan itu kita lakukan. Makanya setiap kita diundang oleh dewan atau dinasti yang lain, kita selalu berupaya untuk hadir di sana. Itu kalau itu yang untuk sudah menjalin ya Pak ya. Menjalin silaturahmi. Iya Pak. Baik Pak, sejauh ini program kerja yang disusun sudah berjalan sesuai mencapai target Pak? Kalau untuk program itu yang saya rasakan sudah mencapai target gitu.
apalagi untuk 2024 ini yang sudah kita jalani, seperti untuk persiapan MTQ, tadi pembangunan gedung Pelhut dan layanan-layanan keagamaan lainnya itu sudah mulai berjalan lah gitu. Mudah-mudahan diikuti oleh yang lainnya gitu. Semoga ya Pak ya. Nah, sekarang kita beralih tentang kepemimpinan Pak. Bagaimana Bapak mendefinisikan tentang kepemimpinan Pak? Karena Bapak bukan hal asing lagi ya, Bapak sudah biasa memimpin gitu Pak, suatu organisasi. Terkait dengan kepemimpinan, maka komunikasi yang baik itu sangat penting oleh seseorang pemimpin ya. Itu harus dilakukan gunanya untuk membimbing, mempengaruhi, untuk mengarahkan serta mendorong anggotanya untuk melakukan tugas dan aktivitas mereka guna mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu kita perlu berkomunikasi pemimpinnya kepada anak buah yang berhadapan dengan kita. Itu kalau menurut saya gitu. Perlunya pemimpin itu dekat ya Pak ya? Dekat dengan staf ya Pak ya? Biar tidak ada jarak ya Pak ya? Tidak ada apa namanya ya semacam segan gitu ya? Apa kualitas utama menjadi seorang pemimpin itu Pak? Kan kita tahu Bapak karirnya itu kan terus naik ya Pak ya? Itu apa rahasianya Pak? Bisa diceritakan Pak? Iya, kita berkarir dari bawah. Semuanya itu coba perhatikan, mungkin ya teman-teman juga ada tiba-tiba instan dia naik langsung naik ke atas gitu. Tapi gitu juga dia gampang turun gitu. Kalau saya berkarir itu dari bawah. Dari bawah itu jadi ikut merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman maupun semualah ya. Staf-staf gitu. Yang mereka rasakan itu yang saya rasakan juga saat saya menjadi staf gitu. Jadi ketika kita ingin berbuat berbuat sesuatu itu, jadi berpikir, oh ini kalau ini kita resikonya begini, begini gitu. Oh kalau kita ada rezeki ini kita bagi-bagi, karena rezeki itu sebagian besar adalah milik mereka itu. Seperti itu ya Pak ya. Bagaimana Bapak memimpin agar bisa diinspirasi oleh staf atau tim Bapak? Ya, jadi kita memberikan contoh, contoh ya Pak contoh yang baik gitu. Jadi seperti tadi, kalau kita menekankan orang supaya masuk kerja, tapi kita datangnya malas-malas, ya tentu orang sama dengan kita, nggak mau lah dia ngapain kita nyontoh itu. Jadi berpikir yang positif dulu, ya, sehingga konflik dan sebagainya itu di antara staf dan atasan itu tidak ada. Kemudian tetap dia profesional gitu. Profesional, kemudian sebisa mungkin bersifat netral atau tidak memihak antara satu dengan yang lainnya. Kemudian bertindak dengan empati. Jadi kalau ada kesusahan kita harus sama-sama gitu. Kebersamaan gitu Bu Mela. Kebersamaan Pak ya. Artinya kita apa yang kita tunjukkan itu, apa yang kita ingin apa yang kita ingin pegawai ya atau staf Bapak lakukan itu Bapak harus mencontohkan dulu ya. Jadi antara perkataan dengan perbuatan itu selaras ya Pak ya. Selaras. Baik Bapak, terkait prestasi kinerja, prestasi apa saja yang telah dicapai Kemenak Kabupaten Tanggamus Pak? Karena kita tahu Tanggamus itu ladangnya kori ya Pak ya, berapa kali menjadi juara umum ya Pak ya? Bisa dijelaskan Pak? Untuk tahun 2023 kemarin kita menjadi terbaik 2 Provinsi Lampung. Atas terbitnya 5.849 sertifikat halal. Juara kedua Provinsi Lampung Pak? Provinsi Lampung gitu. Luar biasa ya Pak ya. Kemudian juara keempat Pustakawan Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu juara keempat itu. Juara keempat. Untuk nasional ya Pak ya? Untuk nasional gitu. Kemudian menjadi wakil Provinsi Lampung dalam lomba Madrasah Musabaqah Qiraatul Kutub tingkat nasional di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Gitu. Oh, mewakili Provinsi Lampung? Mewakili Provinsi Lampung. Gitu.
Kemudian juara umum, juara kedua MTQ tingkat provinsi. Tingkat provinsi Lampung? Iya. Iya. Tahun-tahun sebelumnya kita kan 6 kali berturut-turut menjadi juara MTQ provinsi gitu. 6 kali berturut. 6 kali, ya, Pak. 6 kali Itu rahasianya apa, Pak? Bagaimana sistem pembinaannya bisa bertahan 6 tahun berturut-turut, Pak? Jadi kunci suksesnya itu pembinaan itu kan dilakukan oleh Kementerian Agama, tentunya perlu pendanaan. Jadi dana ya, Pak ya? Jadi kita bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk supaya diberikan dana, sehingga kita di Kementerian Agama diberikan dana hibah untuk memberikan teman-teman itu untuk pembinaan kori-korianya gitu. Jadi mereka diberi dilatih oleh para ustadz dan ustazahnya, persiapan untuk mengikuti MTQ Provinsi Lampung gitu. Jadi udah 6 kali itu. Benar-benar disupport ya, Pak ya? Iya, alhamdulillah gitu. Jadi sekali lagi pendekatan kepada pemerintah daerah itu penting betul. Penting sekali Pak ya. Apa strategi Pak untuk misalnya mempertahankan atau meningkatkan prestasi kinerja Kabupaten Tanggamus? Strategi yang kita lakukan adalah memastikan lingkungan yang nyaman sehingga kita bekerja itu secara maksimal, bisa berkoordinasi dan ikhtiar yang intens baik internal maupun dengan eksternal tadi, seperti dengan pemerintah daerah kita bisa bekerja sama, kemudian berpegang teguh pada komitmen standar operasional prosedur apa yang harus dilakukan seorang seperti saya kepala kantor, apa yang saya harus lakukan, ya itu sesuai dengan SOP-nya. Sesuai dengan SOP ya Pak ya. Pak, tentu saja ada prestasi yang tercapai, ada prestasi yang membanggakan, dan ada juga yang belum ya Pak ya. Belum, misalnya bagaimana Pak untuk mengatasi kinerja yang kira-kira belum atau belum mencapai target Pak? Ya, yang kinerja yang belum tercapai kita lihat dulu gitu. Iya. Penyebabnya itu apa? Di internal Kementerian Agama itu apa dulu? Makanya risiko dari ketidakberhasilan suatu program itu kita lihat bersama-sama. Jadi apa yang menjadi kelemahannya kita bahas gitu, kita pecahkan gitu. Nanti sehingga target berikutnya tidak terulang lagi untuk kegiatan yang sama gitu. Itu yang mesti kita lakukan. Mencari solusi lah gitu supaya jangan terulang lagi kepada hal-hal yang sama. Itu Bu Mela. Bagaimana Bapak bisa memotivasi bawahan-bawahan Bapak atau tim kerja Bapak agar bisa terus meningkatkan kinerjanya, bisa berprestasi? Jadi setiap manusia kan diciptakan itu kan lain-lain orangnya. Jadi kita dengar, siapa tahu seseorang ini punya kelebihan ini gitu. Jadi kita dengarkan dulu apa yang menjadi semangat dia dalam menuntaskan prestasi yang akan kita capai. Kita dengarkan dulu lah gitu. Jadi kita tidak melihat siapa-siapa dulu, tapi kita melihat dari apa yang bisa dikerjakan oleh seseorang itu dulu gitu. Pak, apakah ada kebijakan terkait penghargaan yang dapat diterapkan untuk mendorong prestasi Pak, seperti MTQ gitu? Apa Pak kira-kira yang bisa memotivasi hingga bisa juara menjadi lumbung kori-kori A di Provinsi Lampung? Jadi sebagai reward kalau di pemerintah daerah kita coba mengusulkan kepada bupati melalui pergubnya mereka gitu, peraturan bupatinya mereka. Misalnya untuk juara 1, kalau kami di Tanggamus juara 1 itu 25 juta. Juara 1 25 juta ya? Ya, juara 2 di bawahnya lagi 20 juta. Terus sampai dengan yang tidak mendapat juara itu dikasih reward oleh pemerintah. Tetap diberikan reward ya Pak ya? Tapi dasarnya ada kita peraturan dari bupati itu sendiri. Jadi nggak numbur kita, nggak numbur aturan gitu. Termasuk mereka tepatnya belajar itu juga dikasih reward itu juga gitu. Artinya orang yang tidak berprestasi juga dihargai oleh pemerintah daerah. Adakah motivasi atau
motivasi kepada jajaran Kementerian Agama Provinsi Lampung, Pak, untuk terus berkarya kinerja di Kementerian Agama, Pak? Yaitu kalau saya supaya tidak terhindar dari aturan-aturan yang tidak berkenan gitu pokoknya. Saya itu selalu bekerja sesuai dengan aturan. Jadi kalau kita di Kementerian Agama, tadi saya sebutkan bahwa kita ini ada peraturan Presiden nomor 12 tahun 2023. Jadi yang dimaksud Kementerian Agama wilayah, misalnya kita contohkan di Kanwil, artinya kita ini visi misinya itu kan sudah diatur gitu oleh KMA 373, kemudian dari PMA 19 tahun 2019 itu kan ada 378 halaman itu. Kalau kita baca di situ ada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung itu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan dari Menteri Agama. Nah, kalau kami di kabupaten itu melaksanakan tugas Kementerian Agama itu berdasarkan kebijakan dari Bapak Kakanwil gitu. Jadi ada berjenjang gitu. Turunannya ya, Pak? Iya. Jadi selagi kita bekerja sesuai dengan regulasi itu, insya Allah kita aman-aman aja, nyaman. Selamat gitu. Ya, Pak ya. Iya. Insya Allah begitu. Iya. Bapak, apakah ada ucapan, misalnya ucapan terima kasih yang ingin disampaikan kepada baik Kementerian Agama Kanwil, Kementerian Agama Provinsi Lampung maupun di Kabupaten Tanggamus maupun ke pemerintah daerahnya atau jajaran Bapak sendiri? Silakan. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kakanwil, yang mana Bapak Kakanwil di samping beliau adalah pemimpin di kantor wilayah, beliau juga membawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung. Beliau juga kebetulan putra daerah di Tanggamus. Putra daerah Tanggamus ya Pak ya? Jadi banyak perhatian kepada Tanggamus. Itu kami apresiasi apa yang sudah beliau lakukan, pembinaan gitu. Insya Allah kita bisa bersinergi dengan Kabupaten Tanggamus, dengan Kanwil, kemudian dengan pemerintah daerah. Selama ini saya bertugas baik di Kota Bandar Lampung, di Tanggamus, itu tidak ada masalah dengan pemerintah daerah gitu. Selagi kita mau, insya Allah ada jalannya gitu. Mungkin itu. Ada yang lain ingin disampaikan ke pemerintah daerah Tanggamus atau ke jajaran Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus, Pak? Saya rasa cukup ya, Bu. Cukup ya. Baik, Pak. Baik, Pak Kemenak. Terima kasih atas kehadirannya di podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Terima kasih telah membersamai kami di podcast kali ini. Semoga di bawah komando Pak Kemenak, Kabupaten Tanggamus semakin maju, berdaya saing, bergelimang prestasi menjadi kebanggaan Provinsi Lampung tentunya. Amin. Terima kasih, Pak. Terus saksikan Ngupi, ngobrol seru penuh inspirasi, podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus saksikan kami dalam episode selanjutnya yang tentunya tidak kalah menarik dari episode sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.